Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Ike dengan pelajaran fisika. Untuk bab ini nanti kita akan membahas tentang pengukuran. Tapi sebelumnya kita mengulas kembali materi sebelumnya. Nah, kemarin itu kita kan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa sih objek IPA itu? Objek IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita, entah itu makhluk hidup atau tak hidup. Terus untuk penyelidikan IPA itu ada apa saja sih? Ada 3 langkah ya kemarin. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan. Apakah masih ingat? Semoga masih ingat ya. Nah, langsung saja ya kita ke bahasan materi hari ini. Pernahkah kalian ke penjahit untuk dibuatkan baju? Nah, bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Lalu pernahkah kalian melihat orang yang jual beli buah, misalnya buah jeruk? Bagaimana menentukan banyaknya buah jeruk secara akurat? Dari semua peristiwa itu termasuk dalam kegiatan pengukuran. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengukuran. Nantinya tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat memahami tentang pengukuran, satuan, dan besaran. Nah, apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Misalnya, kita mau mengukur panjang dari ballpoint dengan alat ukur penggaris. Nah, artinya kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di penggaris itu sudah ada skalanya, misalnya ada skala inci dan skala sentimeter. Nah, di situ terlihat panjang ballpoint yaitu 15 cm. Nah, mana yang termasuk besaran dan mana yang termasuk satuan? Yang termasuk besaran adalah panjang, sedangkan satuannya adalah sentimeter atau cm. Apakah bisa dimengerti? Lanjut ke satuan. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satuan dulu, habis itu kita bahas ke besaran. Apa sih yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Macam-macam satuan, ada satuan tidak baku, satuan baku, dan satuan sistem internasional yang disingkat dengan SI. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, satuan tidak baku, yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, pengukuran meja dengan kilan atau jengkal, yaitu jarak antara ibu jari dengan kelingking yang direntangkan.
Dari hasil pengukuran anak kecil dan orang dewasa ternyata menghasilkan hasil ukur yang berbeda, sehingga satuan ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan. Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan satuan dari anggota tubuhnya untuk mengukur besaran panjang, yaitu depa, yang kedua hasta, dan yang ketiga jengkal. Nah, jadi kalau satuan tidak baku itu tidak bisa digunakan secara bersama, karena hasil pengukuran satu orang dengan orang yang lain berbeda, sehingga tidak bisa dipakai untuk acuan. Yang kedua, satuan baku, yaitu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Misalnya, mengukur panjang ballpoint dengan penggaris. Nah, di sini ballpoint panjangnya sekitar 15 cm. Maka siapapun itu, entah orang dewasa atau anak kecil, akan memberikan hasil pengukuran yang sama, yaitu 15 cm. Contoh satuan baku, yaitu besaran dari panjang satuannya meter, sentimeter, inci, yard. Untuk besaran massa satuannya kilogram, gram, ton, kuintal, ons. Untuk besaran volume satuannya meter kubik, sentimeter kubik, liter, dan lain-lain. Lanjut ke satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang baku. Satuan internasional merupakan jenis satuan baku. Nah, syarat atau ketentuan sistem satuan internasional. Yang pertama, satuan harus bersifat universal. Maksudnya, satuan harus berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Maksudnya, nilai satuan tidak akan pernah berubah oleh pengaruh apapun. Dan yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat digunakan oleh semua orang. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem satuan MKS, meter, kilogram, sekon, dan yang kedua, sistem satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Nah, di sini ada besaran panjang, satuan MKS-nya meter, sedangkan satuan CGS-nya sentimeter atau cm. Untuk besaran massa, satuan MKS-nya kilogram, disingkat kg, satuan CGS-nya gram, disingkat g. Dan bisa dibaca ya. Lanjut ke besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dalam angka. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, besaran pokok. Apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Nah, yang pertama, panjang dengan lambang besaran L kecil, satuannya meter atau M, disingkat M yaitu. Yang kedua, massa, lambang dari massa itu M kecil, satuannya kilogram, kg. Yang ketiga, waktu, lambang besarannya T kecil, satuannya S, sekon.
Besaran pokok suhu, lambang besarannya T besar, satuannya Kelvin atau K. Kuat arus listrik, lambang besarannya I kecil, satuannya ampere atau A. Yang keenam, intensitas cahaya, lambang besarannya I besar, satuannya kandela atau CD. Dan yang ketujuh, jumlah zat, lambang besarannya N kecil, satuannya mol. Nah, dari ketujuh besaran pokok ini ada singkatannya, yaitu jiwa SMP. J-nya jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A ampere, S suhu, M massa, P panjang. Jadi kalian bisa hafalkan jiwa SMP-nya. Kalau selain jiwa SMP ini berarti termasuk besaran turunan, karena besaran pokok hanya ada 7. Lanjut ke besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, ini ada beberapa dari besaran turunan. Yang pertama, luas, lambangnya L besar, rumusnya panjang kali lebar, sehingga satuannya meter kuadrat. Nah, luas ini rumusnya kan panjang kali lebar. Panjang dan lebar ini termasuk dari besaran pokok. Nah, bisa kalian lihat sampai nomor 10 ya. Untuk tugasnya ada di LKS IPA halaman 7, dikerjakan di buku tulis dan dikerjakan secara individu. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.